Shoot. Battlehawk tidak bisa tahan dan turun tangan duluan. Dua helai bulu ditembakkan ke arah Koizumi Takakawa. Mainan kecil. Koizumi Takakawa mendengus dingin, lalu dengan pedangnya menebas bulu-bulu itu. Dia meletakkan pedang ke arah depan, mengarah kepada Battlehawk dengan aura berbahaya. Kalau ini orang lain, pasti sudah ketakutan dari tadi. Tapi tatapan Battlehawk malah sangat tajam, dia melihat sangat jelas gerakan-gerakan Koizumi Takakawa. Begitu tangan Koizumi Takakawa mengibas dengan tangan kanan, bulu-bulu di punggung Battlehawk seketika menguat dan menahan kibasan kuat itu. Hebat juga. Koizumi Takakawa mengangkat alis pedangnya juga seketika berubah menjadi warna hitam. Di sisi lain, Robert Kyu dan Ryoma Shinichi tetap menatap satu sama lain. Orang di sebelah mereka sudah bertarung dengan sengit, tapi tampaknya hal itu sama sekali tidak mempengaruhi mereka. Udara-udara di sekeliling mereka seperti muncul api-api ketegangan. Windstalker, Ryoma Shinichi berkata pelan, kamu membuat keributan di Jepang, dan menarik perhatian dunia hanya demi menolong satu mantan anggota, apakah layak? Kalau melepaskan dia dari awal, bukankah sudah beres? Kalau bisa, aku juga tidak ingin melakukan sampai tahap ini. Robert Kyu mengangkat bahu ringan. Ryoma Shinichi tersenyum, menghirup cerutu terakhir lalu membuangnya ke lantai dan menginjaknya. Masalah sudah sampai tahap ini, tidak ada gunanya lagi berkata apapun. Windstalker, 3 tahun ini aku sangat sering pernah mendengar tentang riwayat kehebatanmu. Semua orang bilang, kamu sangat-sangat hebat. Aku di Jepang sini, sudah sangat tidak sabar, sampai ingin langsung terbang ke sampingmu untuk bertarung denganmu. Sayangnya adalah aku ada di Jepang. Dan Jepang merupakan tempat yang paling tidak berhubungan dengan masalah dunia, jadi aku terus tidak mempunyai kesempatan untuk bertarung denganmu. Berhenti sesaat Ryoma Shinichi berkata lagi dengan serius awalnya aku pikir, sepanjang hidup ini aku tidak mungkin lagi bertemu dengan dewa terlarang. Tidak disangka, hari ini tiba juga. Maksudmu, kamu sudah menunggu lama ya untuk hari ini? Robert Kyu tertawa. Benar. Ryoma Shinichi mengakui aku sudah pernah bertarung dengan 2 orang dari Eight Kings tapi belum pernah bertemu dengan 4 dewa terlarang. Sesuai harapanmu, kamu sekarang sudah bertemu. Apa yang ingin kamu lakukan? Robert Kyu berkata dengan malas. Menganggapmu sebagai batu asahanku. Aku ingin lihat, sebenarnya perbedaan kemampuanku dengan para dewa terlarang ada di mana. Sambil berkata, Ryoma Shinichi menatap mata Robert Kyu, atau mungkin, julukan dewa terlarang hanya omong kosong saja. Itu adalah pemikiran yang kekanak-kanakan. Aku sarankan, lebih baik kamu hapus pemikiran itu, kata Robert Kyu. Sudah sampai pada hari ini, apa menurutmu mungkin? Ryoma Shinichi mendengus. Ryoma Shinichi berjalan 1 langkah ke depan, dan aura seketika mencekam. Tubuh pria itu juga seperti membesar, dan di lorong dipenuhi dengan udara bertekanan tinggi, membuat orang tidak dapat membuka matanya. Robert Kyu berkata, wah, lalu memuji, memang benar merupakan seorang kolonel jenderal. Aura ini, wah, hebat. Windstalker, kalau kamu tidak bergerak lagi, maka jangan salahkan aku bersikap tidak sungkan. Ryoma Shinichi mendengus dingin. Aku sudah turun tangan kok. Robert Kyu berkata ringan. Shosh. 2 pedang yang tidak kelihatan menuju ke arah leher belakang Ryoma Shinichi. Perlindungan. Mata Ryoma Shinichi menyipit. Sepanjang leher dan bahunya menghitam. Hanya terdengar bunyi ting-ting. Pedang menusuk ke tubuh perlindungan yang ada di belakang, sama sekali tidak menyebabkan luka apapun ke tubuh Ryoma Shinichi. Ryoma Shinichi tertawa kencang, Windstalker, aku sudah dari awal mencari tahu tentang kemampuanmu. Kalau berada dalam kondisi yang tidak berangin, maka kemampuanmu akan berkurang banyak. Meskipun kamu memiliki kemampuan menciptakan angin, tapi efeknya hanya kecil. Ternyata benar seperti yang aku perkirakan. Robert Kyu melihat ke sekeliling. Di sini adalah lantai paling bawah dari markas World Government. Semua dindingnya sangat tebal, hanya ada beberapa lubang angin, tapi saat ini semuanya sudah ditutup. Yang Ryoma Shinichi katakan tidak salah sedikit pun. Dia memang bergantung pada keadaan berangin.
Bukan hanya dia, tiga dewa terlarang lain, semuanya ketika berada dalam lingkungan yang ada elemen mereka, maka mereka bisa mencapai tahap tidak dapat dikalahkan. Tapi begitu pergi dari lingkungan yang ada elemennya, maka kemampuan elemen tidak dapat lagi digunakan sebagaimana seharusnya. Kamu sengaja bukan tidak bertarung di atas, malah menungguku di dalam sini. Robert Kyu berkata dengan datar. Pintar sekali. Sudah menyadari ada yang aneh. Sayang sekali, sudah terlambat. Ryoma Shinichi tertawa dingin. Kemudian perlengkapan tinju yang ada di belakang punggungnya mengarah ke wajah Robert Kyu. Brak, Robert Kyu sama sekali tidak menghindar, membiarkan Ryoma Shinichi terus meluncurkan tinjunya dan membuat suara besi yang bertabrakan. Tinju lain Ryoma Shinichi sudah datang dan menghantam keras perut Robert Kyu. Sama juga menimbulkan bunyi besi bertabrakan. Mereka berdua bertarung dalam kondisi berdekatan, dengan gaya tidak berubah sama sekali. Tinju Ryoma Shinichi sangat kuat. Kalau ini orang lain, pasti sudah terjatuh dari tadi. Namun sayangnya, Robert Kyu sama sekali tidak bergerak dan sama sekali tidak terluka sedikitpun. Ryoma Shinichi merasa tinjunya meninju pada besi dan tahu kalau Robert Kyu juga menguasai perlengkapan perang, dia pun menengadahkan kepala untuk melihat. Ternyata benar, wajah Robert Kyu sudah menghitam. Tuan Ryoma, apakah kamu mengira kalau berada di tempat yang tidak ada anginnya, kamu bisa dengan mudah mengalahkanku? Robert Kyu berkata dengan wajah tidak berekspresi. Memangnya bukan? Ryoma Shinichi balik bertanya. Robert Kyu mengulurkan tangan dan di telapak tangannya seperti ada gerakan kecil angin, elemen angin, memang benar sangat menguntungkan bagiku. Itu juga adalah alasan aku bisa menjadi Windstalker. Tapi, Robert Kyu menjentikkan jari dan angin yang ada di telapak tangan otomatis menghilang, elemen angin bukanlah seluruh kemampuan. Tuan Ryoma, kalau kamu kira aku sangat bergantung pada elemen angin, jadi membuat lingkungan tidak berangin seperti ini untuk bertarung denganku dan bisa mengalahkanku dengan mudah, maka kamu benar-benar salah. Kamu sedang membohongi siapa? Kamu kira aku akan percaya? Ryoma Shinichi tertawa terbahak-bahak dan mendengus meskipun menggunakan cara tidak jujur mengalahkanmu di tempat tidak berangin, tapi karena masalah sudah mencapai tahap ini, sudah tidak dapat dikembalikan lagi, dan juga demi world government, terpaksa harus mengorbankan Windstalker sekali ini saja. Belum bertarung sudah mengatakan menggunakan cara tidak jujur. Perkataan ini, sepertinya agak terlalu cepat, kata Robert Kyu. Apakah mengatakan terlalu cepat atau tidak, kamu akan segera mengetahuinya. Ryoma Shinichi tidak lagi basa-basi dan menarik kembali sepasang tangannya. Saat sekali lagi mengeluarkan tinjunya, kekuatan baru tersalurkan, dan di udara samar-samar terdengar bunyi retakan. Robert Kyu mengangkat alis. Dia bisa merasakan kalau tinju kali ini lebih kuat dari tinju sebelumnya. Kelihatannya serangan tadi hanyalah percobaan dari Ryoma Shinichi, yang kali ini baru benar-benar kekuatan aslinya. Bagaimanapun Ryoma Shinichi adalah seorang kolonel jenderal. Dalam keadaan tidak berangin, Robert Kyu juga tidak berani menganggap remeh dan segera menghindar. Tinju yang seperti palu itu melewati pinggang Robert Kyu. Udara tergesek mengakibatkan listrik dan kekuatan itu sangatlah besar. Robert Kyu menarik napas dalam. Untung saja dia menghindar. Kalau tinju tadi mengenai tubuhnya, meskipun memiliki senjata perlindungan tubuh, tapi setidaknya tulang-tulangnya akan retak. Setelah tinju itu ditonjokkan, kekuatan Ryoma Shinichi belum terkumpul dan itu adalah kesempatan emas bagi Robert Kyu untuk melancarkan serangan. Robert Kyu mengepalkan kedua tangan ingin menyerang memanfaatkan keadaan ini. Di saat ini, Ryoma Shinichi tiba-tiba mendengus dingin. Bibirnya menyunggingkan senyum senang karena konspirasinya berhasil. Brak, tinju Ryoma Shinichi bergetar dan mengerahkan semua kekuatannya, seperti ada bon yang keluar dari tangannya. Robert Kyu menggaduh kesakitan, lalu tubuhnya terpental ke udara. Ryoma Shinichi memutar tubuh lalu menendang dada Robert Kyu. Robert Kyu seperti daun yang jauh menabrak dinding lorong. Brak. Dinding memunculkan retakan-retakan, menyebabkan asap dan dinding agak masuk ke dalam. Robert Kyu tertempel di dinding. Bos!
Battle Hawk yang melihat di samping, seketika tersentak lalu ingin segera pergi membantu. Lawanmu adalah aku. Memperhatikan hal lain ketika sedang bertarung bukanlah hal yang baik. Koizumi Takakawa tersenyum ingin memanfaatkan keadaan Battle Hawk sedang tidak fokus, segera mengibaskan pedangnya. Cing! Darah memancar dan Battle Hawk segera mundur sambil menutup lengan kirinya. Koizumi Takakawa menarik kembali pedang itu ke samping mulutnya, lalu menjilati darah di atas pedang dan berkata dengan wajah penuh kepuasan, Cik, ini adalah campuran spesies gen yang berharga, aku benar-benar tidak rela menyakitimu. Setelah aku menangkapmu, aku akan menjualmu utuh-utuh. Begitu baru menguntungkan. Kamu benar-benar menjijikan. Battle Hawk merendahkan. Melalui luka kali ini, Battle Hawk tidak berani lagi kehilangan fokus. Hanya saja dia masih berada dalam kondisi khawatir pada Robert Kyu. Di sisi lain, Robert Kyu terpaku pada dinding, tidak bisa melepaskan diri, seperti Yesus yang terpaku pada salib. Ryoma Shinichi sama sekali tidak memberikan kesempatan pada Robert Kyu. Dia datang ke hadapan Robert Kyu, menonjok berkali-kali ke wajah Robert Kyu. Tinju Ryoma Shinichi sangatlah kuat. Tinju berturut-turut itu membuat dinding di belakang kepala Robert Kyu juga ikut retak. Robert Kyu ditonjok terus-menerus dan semakin masuk ke dalam dinding. Terakhir, hanya bisa terlihat lehernya, kepalanya sudah masuk ke dalam sama sekali tidak kelihatan. Terakhir, Ryoma Shinichi mengangkat kaki lalu menendang dada Robert Kyu. Karena tidak dapat menahan tekanan, dinding langsung hancur ke tanah. Batu terpecah belah, semuanya menimpa tubuh Robert Kyu. Berat 10 ton kalau menimpa tubuh manusia pasti akan langsung mati. Tapi, karena Robert Kyu adalah dewa terlarang, maka demi jaga-jaga, Ryoma Shinichi menonjok lagi sekali lagi, yang langsung membuat batu-batu berubah menjadi serpihan-serpihan. Seorang Windstalker yang hebat ternyata hanya seperti ini saja. Aku rasa 3 dewa terlarang lainnya juga sama lemahnya sepertimu. Dewa air adalah seorang wanita, dijuluki wanita paling cantik di dunia lagi. Cih, wanita bisa sehebat apa? Aku rasa lebih tidak berguna darimu kali. Kalau dia berani datang ke Jepang, dia akan mati di tanganku juga. Ryoma Shinichi terus menyindir dan tidak dapat menahan tawa. 4 dewa terlarang sudah ada sejak lama. Dan 3 tahun ini, Windstalker lah yang paling terkenal. Dia sudah berpikir untuk bertarung dengan mereka, hari ini bisa mengalahkan Windstalker, bahkan membunuhnya dengan tangan sendiri, hal itu benar-benar membuat Ryoma Shinichi senang. 4 dewa terlarang di Underworld International juga merupakan orang-orang yang berada di posisi puncak. Ryoma Shinichi hanya seorang diri saja, bisa membunuh Windstalker. Hal itu sama saja sudah membuktikan kalau dirinya mempunyai kemampuan yang sangat hebat. Pusat World Government pasti akan sangat memperhatikannya. Selanjutnya, dia akan naik jabatan, pergi ke Pusat World Government, dan benar-benar berdiri di panggung dunia. Bersama-sama dengan Kolonel Jenderal Pusat mengurusi masalah-masalah dunia. Hei! Tapi di saat itu, dari tumpukan-tumpukan batu terdengar helaan napas. Perkataan itu tidak apa-apa kalau dikatakan kepadaku, tapi kalau sampai didengar oleh wanita gila itu, maka kamu akan mati dengan sangat mengenaskan. Tawa Ryoma Shinichi berhenti lalu dia menatap reruntuhan batu dengan tatapan tidak percaya. Kamu belum mati. Sebuah tangan pelan-pelan muncul, lalu membuka batu-batu yang menimpa tubuhnya, dan terlihatlah wajah Robert Kyu. Robert Kyu membuka mata, bola matanya berwarna merah gelap, lalu dia berkata dengan lucu, Tuan Ryoma, bagaimana rasanya menonjok seorang dewa terlarang? Sangat enak bukan? Boom! Ryoma Shinichi tanpa berbasa-basi lagi, langsung menonjok ke arah Robert Kyu. Meskipun dia terkejut, tapi dia tidak ada waktu untuk berpikir kenapa Robert Kyu belum mati dan langsung turun tangan. Belum mati ya? Oke. Kalau begitu aku akan lanjut membunuhmu. Dalam pertarungan sesama orang hebat, yang dipertaruhkan adalah kecepatan reaksi. Kalau ini orang lain, maka melihat Robert Kyu belum mati pasti akan terkejut sampai tidak bisa menutup mulut dan bengong cukup lama. Tapi Ryoma Shinichi berbeda.
Dia sangat tahu kalau kali ini dia unggul karena lingkungan dan sudah membuat persiapan sebelumnya, jadi baru bisa menang dari Robert Kiyoo. Sekarang dia tidak boleh membiarkan Robert Kiyoo memiliki kesempatan apapun. Kalau sampai pria itu kabur, pergi dari lingkungan tanpa angin ini, maka tidak dapat dipastikan lagi siapa yang akan menang. Hosh! Tinju ini ditonjokkan saat Ryoma Shinichi marah penuh dengan kekuatan, sampai di udara samar-samar terdengar bunyi gesekan. Tinju hitam di belakang senjata memancarkan cahaya dan sangat mengerikan. Pak, Robert Kiyoo mengulurkan satu tangan dan menangkap tinju itu dengan mudah. Tangan itu tidak memiliki perlindungan senjata apapun. Ryoma Shinichi seketika tersentak. Dia kira dia salah lihat. Tinju yang ditonjokkan dengan seluruh kekuatannya, ditangkap oleh Robert Kiyoo tanpa perlindungan apapun. Bagaimana mungkin? Tangan Robert Kiyoo mulai menurun. Ryoma Shinichi hanya melihat mata Robert Kiyoo yang berwarna merah gelap. Mata itu dalam tempat yang begitu gelap terlihat sangatlah aneh. Tuan Ryoma, apa kamu kira aku terlalu bergantung pada elemen angin, mengira kalau tidak ada angin, bisa mengalahkanku? Untuk poin itu, aku tidak setuju. Robert Kiyoo berkata dengan pelan. Tadi siapa yang dipukul olehku sampai nempel di dinding, lalu ditonjok 100 kali olehku? Ryoma Shinichi bertanya dengan dingin. Kamu ingin sekali bertarung dengan dewa terlarang, tapi dengan kemampuanmu itu sama sekali tidak mungkin. Jadi aku hanya membantumu mewujudkan mimpimu saja. Itu juga merupakan sedikit balasan atas kekacauan yang telah aku buat di Jepang. Robert Kiyoo berkata dengan tulus. Jadi maksudnya, tadi kamu sengaja mengalah kepadaku. Mata Ryoma Shinichi menyipit dan bertanya dengan dingin. Kamu bisa mengerti seperti itu. Robert Kiyoo mengangguk. Ryoma Shinichi tertawa, seorang Windstalker apa tidak berani mengakui kalau kemampuannya lebih lemah dari orang lain. Tuan Ryoma, sebenarnya kamu juga sudah merasakan aku tidak perlu perlengkapan senjata apapun, dengan tangan saja dapat menahan tinjumu. Kalau Robert Kiyoo berkata satu demi satu kata aku menggunakan perlengkapan senjata, maka takutnya kamu sudah jatuh dari tadi. Coba saja kamu gunakan. Ryoma Shinichi jelas tidak percaya. Robert Kiyoo berkata oke, lalu terdengar suara tring. Selapis warna hitam menutupi lengannya. Ryoma Shinichi seketika merasa kekuatan Robert Kiyoo naik bukan hanya 1 kali lipat. Kamu. Ryoma Shinichi menunjukkan wajah terkejut. Robert Kiyoo malah tidak memberikan dia kesempatan apapun. Tangan hitam yang sudah dilapisi perlengkapan senjata langsung ditonjokkan dan mengenai wajah Ryoma Shinichi. Kekuatan yang sangat besar membuat Ryoma Shinichi terbang jauh, sret, setelah menggunakan gesekan di lantai yang membuat lantai menjadi agak masuk ke dalam Ryoma Shinichi baru bisa berhenti. Mengenai tonjokan Robert Kiyoo, reaksi Ryoma Shinichi sangat cepat. Dia langsung memasang perlindungan di depan wajah. Tapi dia tetap menganggap remeh kekuatan tinju itu. Tapi meskipun Ryoma Shinichi itu sudah memasang perlindungan di wajah sebelum tinju itu membuat perlindungan senjatanya itu hancur, dan wajahnya kembali berubah menjadi warna wajah biasa. Ryoma Shinichi memegang sisi kanan wajah yang membengkak. Hatinya seperti diaduk-aduk dan matanya terkejut. Tinju tadi Robert Kiyoo tidak menggunakan kekuatan angin. Tapi dia dapat merasakan, dalam segi kekuatan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa benar sama seperti yang Robert Kiyoo katakan? Tadi Robert Kiyoo hanya mengalah padanya. Hari ini aku tidak menggunakan elemen angin. Kamu juga bukanlah lawanku. Aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Robert Kiyoo berdiri dari tumpukan bebatuan, lalu mengibas-ngibas debu yang ada di tubuhnya. Aura Robert Kiyoo saat ini sudah sangat berbeda dari tadi. Terutama bola mata warna merah gelapnya itu, meninggalkan kesan yang sangat dalam bagi orang lain. Ada apa dengan matamu? Ryoma Shinichi memasang gerakan jaga-jaga dan bertanya dengan serius. Maksudmu ini. Robert Kiyoo menunjuk matanya sendiri, Tuan Ryoma, apa kamu pernah mendengar tentang virus S? Pernah. Ryoma Shinichi menganggukkan kepala, sebelum kamu menjadi Windstalker, sudah ada satu julukan yang terkenal, yaitu King of Virus.
Kabarnya kamu terkena virus S yang menjadi the origin of everything, dan hidupmu tidak lama lagi. Saat itu tidak ada yang menyangka kamu akan menjadi Windstalker, bahkan hidup sampai hari ini 3 tahun kemudian. Berhenti sesaat Ryoma Shinichi lanjut bertanya, matamu ada hubungannya dengan virus 5. Ya, bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya aku berterima kasih juga pada virus S. Karena kehadirannya membuat kekuatanku semakin kuat. Robert Kyu tersenyum. Sambil tersenyum, Robert Kyu mengulurkan tangan, dan dia bergerak seperti bayangan, langsung sampai di hadapan Ryoma Shinichi, dan menonjokkan tinjunya ke pria itu. Kali ini Ryoma Shinichi tidak berani menahan lagi. Dia berbalik untuk menghindar, tapi kaki Robert Kyu sudah melancarkan lagi tendangan berikutnya. Seluruh perlindungan tubuh Ryoma Shinichi hilang, dan terlihatlah warna kulit yang asli. Persenjataan. Ryoma Shinichi berdiri sambil memapah pada dinding, dan sekali lagi memaksa menggunakan persenjataan. Dia akhirnya mengerti pria yang berada di hadapannya, yang dijuluki dewa terlarang ini, sangatlah hebat. Kalau tidak menggunakan persenjataan, maka dia sama sekali bukan lawan Robert Kyu. Aku akan membuatmu melihat kehebatan dari tinju Fusang. Ryoma Shinichi membuat kuda-kuda, lalu dengan kecepatan tercepat melaju ke arah Robert Kyu. Dan dalam satu kedipan mata, tangan dan kakinya sudah melakukan belasan jurus kecepatan bagaikan petir, membuat orang sangat terkejut. Sepasang mata merah Robert Kyu menatap lurus Ryoma Shinichi. Dia bergerak lawan arah dari jurus-jurus yang diluncurkan Ryoma Shinichi, gerakannya tidak terlalu besar, tapi malah bisa menghindari tinju-tinju Ryoma Shinichi. Dengan begitu, hal itu terlihat sangat percaya diri dan terlatih. Malah Ryoma Shinichi, setelah melihat ratusan tinjunya tidak mengenai Robert Kyu sedikitpun, dia mulai cemas dan gerakannya meninju semakin cepat. Sebenarnya yang Ryoma Shinichi tidak tahu adalah, mau dia secepat apapun, di mata Robert Kyu, semua itu selambat kura-kura. Karena virus S alat indera Robert Kyu menjadi sangat sensitif. Bola mata putih digunakan untuk melihat gerakan, meneliti, sedangkan mata merah digunakan untuk bertarung, memperlambat gerakan lawan yang terlihat cepat. Bersamaan dengan itu, saraf-saraf otak Robert Kyu sudah dikembangkan, membuat reaksinya jauh lebih cepat dari manusia biasa. Meskipun Ryoma Shinichi adalah kolonel jenderal, tapi hanya bertanggung jawab terhadap cabang Jepang, belum pernah melihat dunia yang lebih besar. Kemampuannya jauh lebih lemah dari orang-orang yang berada di pusat world government. Para kolonel jenderal yang sangat terkenal di dunia, yang setidaknya di atas bintang 3. Kalau dilihat lagi, meskipun kolonel jenderal bintang 5 yang paling kuat menyerang Robert Kyu, juga belum tentu bisa mengalahkan Robert Kyu dalam waktu singkat. Apalagi seorang kolonel jenderal biasa. Tinju Fusang, hebat sekali. Hebat sekali. Robert Kyu sambil menghindar, sambil memuji. Jujur saja, tinju Ryoma Shinichi itu memang benar tidak biasa. Kalau hebat, jangan menghindar. Bertarunglah terang-terangan denganku. Ryoma Shinichi mendengus lalu serangannya semakin intens. Robert Kyu secara berurutan berhasil menghindari tinju-tinju Ryoma Shinichi lalu mundur satu langkah dengan cepat ke belakang. Dia membuat gerakan burung yang menurunkan sayap aura menurun tidak lagi menakutkan. Elegan dan tenang. Kalau kamu mau bertarung, maka bertarung saja denganku. Kebetulan aku juga mempunyai suatu jurus. Bagaimana kalau kita mencobanya? Robert Kyu berkata dengan lucu. Kungfu CBD. Ryoma Shinichi menunjukkan wajah bingung. Iya. Robert Kyu menganggukkan kepala. Ryoma Shinichi malah merendahkan Kungfu CBD kalau di zaman ratusan yang lalu mungkin ada gunanya. Tapi di zaman ini, tidak ada apa-apanya dan sudah ketinggalan zaman. Kungfu CBD diwariskan secara ribuan tahun lamanya. Aku tidak tahu apakah ketinggalan zaman atau tidak. Tapi kalau menghadapi tinju Fusang kalian, seharusnya tidak masalah. Robert Kyu berkata dengan serius. Kalau begitu, jurusmu itu namanya apa? Ryoma Shinichi tidak bisa bertahan lagi dan bertanya. Tai Chi. Sudah dibuat ribuan tahun yang lalu dan dibuat langsung oleh guru besar ternama, jawab Robert Kyu.
Ryoma Shinichi tertawa, aku pernah dengar, di setiap taman kota di CBD ada beberapa orang tua yang akan melakukan tai chi setiap harinya. Bukankah itu untuk menjaga kesehatan orang tua? Robert Kyu tertawa. Dia tidak mengelak dan membenarkan maksud Ryoma Shinichi. Benar, untuk menjaga kesehatan orang tua IP, Windstalker, jurusmu itu tidak dapat mengalahkanku. Ryoma Shinichi berkata dengan serius. Tadi aku sudah mengatakan, Kungfu CBD kami sangat bersejarah dan untuk menghadapi tinju fusang kalian aku hanya memerlukan tai chi orang tua saja. Robert Kyu berkata sambil tersenyum. Wajah Ryoma Shinichi seketika marah, kalau begitu kita bertemu di pertarungan saja. Dia menggunakan satu kaki untuk dijadikan tumpuan dan langsung menyerang dengan tangan serta kakinya bersamaan. Dalam sekejap, dia secara berturut-turut melancarkan serangan. Tinju fusang sangat hebat. Tinju itu memberikan kesan tidak dapat dikalahkan kepada orang-orang. Ketika berada dekat di wajah, hal itu membuat orang kesulitan bernapas. Tapi pertahanan Robert Kyu masih begitu santai. Mau Ryoma Shinichi menyerang sehebat apapun, dia hanya bergerak santai dan dengan mudah terlepas dari tinju-tinju Ryoma Shinichi. Dengan diam melawan gerak, dengan pelan melawan cepat, tidak terburu-buru, menyimpan kekuatan untuk melawan kekuatan, memenangkan pertarungan dengan teknik dan kecerdasan. Itu adalah letak pengajaran Tai Chi. Tinju fusang Ryoma Shinichi secepat apapun juga tidak ada gunanya. Karena Tai Chi dapat memecahkan semua tinju itu. Robert Kyu bukanlah orang yang suka diam saja. Sebenarnya di Tai Chi bukan hanya ada jurus untuk pertahanan diri. Ryoma Shinichi bergerak sangat cepat tapi kekurangan dalam jurus itu sangat banyak. Robert Kyu mendengus dan telapak tangannya mulai berubah. Jurus 32 tinju. Tangan Robert Kyu seketika menjadi sangat kuat dan 32 tinju langsung menonjok wajah Ryoma Shinichi, membuat kepala pria itu pusing 7 keliling. Jurus 64 tinju. Dengan satu lompatan, Robert Kyu melompat dan tanpa menunggu Ryoma Shinichi untuk tersadar, 64 tinju sudah secara berurutan menyerang dadanya. Perlindungan di tubuhnya muncul lalu hilang lagi, bolak-balik seperti itu. Satu tinju demi satu tinju menyerang tubuhnya. Meskipun ada perlindungan senjata yang melindungi tubuhnya, tapi Ryoma Shinichi tetap tidak bisa tahan dan memuntahkan darah dari mulutnya. Perlindungan senjata yang ada di tubuh sekali-kali lagi dibuat menghilang dan muncul. Untuk memunculkan perlindungan itu membutuhkan kekuatan untuk menahannya. Kalau tidak ada kekuatan yang menahan, maka tidak bisa menggunakan perlindungan senjata itu. Bertarung dengan Robert Kyu, sudah menghabiskan hampir seluruh daya tahan tubuhnya. Sedangkan perlindungan senjatanya juga berulang kali dihancurkan. Sebenarnya dia sudah kelelahan. Bahkan untuk melindungi dirinya, dia sedang memaksakan diri. Tapi apa daya, meskipun ada perlindungan senjata, Ryoma Shinichi tetap mendapat luka dalam dan memuntahkan darah. Kalau tidak ada perlindungan senjata, maka dia pasti sudah mati dari awal. Jurus 64 tinju ditonjokkan ke wajah Ryoma Shinichi dan Ryoma Shinichi menggaduh kesakitan. Dia mundur dan saat ini perlindungan senjata yang ada di tubuhnya sudah habis, dia juga tidak mempunyai tenaga lagi untuk memasang perlindungan lagi ke tubuhnya. 8 diagrams. Robert Kyu berlutut, kedua tangannya bergerak, sekali lagi membuat pose burung terbang dan matanya menggelap. Return to Heaven. Sebuah cahaya putih muncul di tangan Robert Kyu, mengikuti kemana tangannya pergi. Boom! Tinju paling kuat dari Tai Chi mendarat di dada Ryoma Shinichi. Ryoma Shinichi terlempar ke udara dan menabrak belasan dinding, bahkan membuat hancur dinding terkuat dari markas World Government, lalu masuk ke dalam laut dan membuat cipratan air yang besar.